Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Isma Rahmawati SPD selaku guru ekonomi. Kami dari kelas 10 IPS 1 kelompok 3 akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar dan struktur pasar. Keseimbangan pasar dan struktur pasar yang terdiri dari permintaan dan penawaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian permintaan, hukum permintaan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Apa sih pengertian permintaan? Dalam kehidupan sehari-hari, definisi permintaan sering hanya diartikan sebagai jumlah barang yang diinginkan atau dibutuhkan oleh konsumen. Di sini ada pengertian permintaan menurut para ahli. Menurut Gilarso tahun 2007, permintaan adalah jumlah dari suatu barang yang mau dan mampu dibeli pada berbagai kemungkinan harga selama jangka waktu tertentu, dengan anggapan hal-hal lain tetap sama. Menurut Sadono Sukirno tahun 2005, permintaan adalah teori yang menerangkan tentang ciri-ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Berdasarkan ciri hubungan antara permintaan dan harga, dapat dibuat grafik kurva permintaan. Menurut Adiwarman Karim tahun 2007, permintaan barang yaitu bahwa faktor harga dari komoditas merupakan variabel dependen yang akan menentukan beberapa jumlah komoditas yang bersangkutan diminta oleh konsumen. Jadi, permintaan dapat diartikan sebagai suatu hubungan antara barang yang mau dan mampu dibeli dalam jumlah permintaan dan harga tertentu, yang merupakan variabel dependen sebagai penentu jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Jadi, permintaan sangat bergantung pada daya beli masyarakat atau konsumen atas suatu barang atau komoditas, kebutuhan pokok atau yang paling banyak dibutuhkan oleh pembeli. Hukum permintaan. Apabila harga suatu barang turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan bertambah. Sebaliknya, jika harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap barang akan berkurang. Di sini faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Harga. Harga merupakan faktor paling signifikan dalam mempengaruhi konsumen untuk melakukan permintaan. Jika suatu saat harga barang tersebut naik, maka permintaan atas barang tersebut akan cenderung berkurang. Sedangkan apabila harga barang tersebut turun, maka permintaan barang tersebut akan cenderung naik. 2. Harga barang substitusi dan barang komplementer. Permintaan terhadap suatu barang dapat dipengaruhi oleh harga barang-barang lain yang ada kaitannya, seperti barang dapat saling menggantikan atau substitusi dan barang yang saling melengkapi atau komplementer. 3. Pendapatan. Pendapatan konsumen merupakan faktor yang sangat penting di dalam menentukan permintaan terhadap berbagai jenis barang. Bila pendapatan konsumen meningkat, berarti daya beli juga meningkat. 4. Jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk jelas menambah jumlah barang yang dikonsumsi. Akan tetapi, proporsinya akan sangat tergantung pada
pertambahan dalam kesempatan kerja. Apabila pertambahan penduduk diiringi oleh pertambahan dalam kesempatan kerja, maka akan lebih banyak orang yang menerima pendapatan, sehingga daya beli masyarakat akan meningkat. Daya beli masyarakat berarti akan meningkatnya permintaan terhadap barang atau jasa. 5. Intensitas kebutuhan masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat tidak begitu mendesak, maka permintaan akan cenderung menurun. Sebaliknya, jika kebutuhan mendesak, maka permintaan akan cenderung meningkat. 6. Selera konsumen. Selera konsumen mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap keinginan masyarakat untuk membeli barang-barang atau jasa-jasa. Contohnya, pada masa-masa tertentu, orang lebih suka terhadap barang konsumsi yang bersifat instan, atau juga disebut siap saji, sehingga permintaan terhadap barang tersebut akan bertambah. Akan tetapi, pada saat yang lain orang akan meninggalkan barang konsumsi yang bersifat instan tersebut karena mengandung bahan pengawet yang berbahaya untuk kesehatan, sehingga permintaan terhadap barang konsumsi tersebut akan berkurang. 7. Ekspektasi harga di masa depan. Perubahan yang diramalkan akan terjadi di masa datang akan dapat mempengaruhi permintaan. Jika para konsumen meramalkan bahwa akan terjadi kenaikan harga barang di masa mendatang, maka pada saat sekarang konsumen akan melakukan pembeli yang lebih banyak terhadap barang-barang yang akan mengalami kenaikan harga tersebut. Kurva permintaan adalah kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke arah kanan bawah. Semakin turun harganya, jumlah barang yang dimiliki semakin banyak. Coba kalian lihat gambar kurva permintaan pada gambar di atas. Pengertian penawaran menurut para ahli. Gregory Mankiw tahun 2000, penawaran adalah kuantitas yang ditawarkan berhubungan positif dengan harga barang. Kuantitas yang ditawarkan meningkat ketika harga meningkat dan menurun ketika harga menurun. Hubungan antara harga dan kuantitas yang ditawarkan ini dinamakan hukum penawaran, Law of Supply. Menurut T. Gilarso tahun 2003, penawaran adalah jumlah dari suatu barang tertentu yang dijual pada berbagai kemungkinan harga selama jangka tertentu. Ceteris paribus. Jadi, penawaran adalah sejumlah barang dan atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Keinginan para penjual dalam menawarkan barang-barangnya pada berbagai tingkat harga ditentukan oleh beberapa faktor. Hukum penawaran. Hukum penawaran mengatakan bahwa apabila harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Sebaliknya, apabila harga suatu barang menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan menurun. Faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Biaya produksi. 3. Teknologi yang digunakan. 4. Pajak. 5. Harga barang lain. Kurva penawaran. Kurva penawaran bergerak dari bawah ke kanan atas. Artinya, jika barang P mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah, dan sebaliknya. Jika harga barang mengalami penurunan, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Harga keseimbangan. Harga keseimbangan atau harga pasar equilibrium price adalah harga yang terjadi apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Mari kita lihat kurva di samping. Kurva ini menunjukkan
Jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Golongan pembeli dan penjual. Pembeli terbagi atas 3 golongan sebagai berikut. Pertama, ada pembeli marginal. Adalah pembeli yang mempunyai daya beli sama dengan harga pasar. Yang kedua, ada pembeli supermarginal. Adalah pembeli yang mempunyai daya beli di atas harga pasar. Yang ketiga adalah pembeli submarginal, atau pembeli yang tidak mampu untuk membayar harga pembelian itu. Penjual terdiri atas 3 golongan, yaitu penjual marginal. Adalah produsen yang berani menjual dengan harga pokok sama dengan harga pasar. Yang kedua ada penjual supermarginal. Adalah produsen yang berani menjual dengan harga pokok di bawah harga pasar. Yang ketiga ada penjual submarginal. Adalah produsen yang berani menjual dengan harga pokok di atas harga pasar. Elastis permintaan dan penawaran. Kegiatan permintaan dan penawaran sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya harga barang yang berlaku. Dengan demikian, perubahan harga akan mempengaruhi besarnya jumlah barang yang diminta permintaan dan jumlah barang yang ditawarkan penawaran. Berapa besar pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang dapat dihitung dengan menggunakan rumus elastis. Harga adalah nilai yang ditentukan dengan uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk barang dan jasa pada waktu tertentu di fase tertentu. Elastisitas pemularan adalah tingkat kepekaan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi yang lain. Elastisitas terbagi dalam 3 macam, yaitu elastisitas harga, price elasticity, elastis silang, cross elasticity, elastisitas pendapatan, income elasticity. Peran pasar dalam perekonomian. Pengertian pasar. Pasar secara konkret adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar lebih dititik beratkan pada kegiatan jual belinya. Pasar dapat terbentuk di mana saja dan kapan saja. Syarat-syarat terbentuknya pasar: adanya penjual, adanya pembeli, adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan, terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pasar memiliki 3 fungsi utama, yaitu pasar sebagai sarana distribusi, berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Pasar sebagai pembentuk harga. Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi. Interaksi antara pembeli dan penjual di pasar akan mendorong terbentuknya harga. Dengan demikian, pasar berfungsi sebagai pembentuk harga. Pasar sebagai sarana promosi. Pasar menjadi tempat untuk memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa tentang manfaat, keunggulan, dan kehasarannya pada konsumen. Macam-macam pasar. Pasar menurut pelayanan dan manfaatnya ada 2, yaitu pasar tradisional. Dalam pasar tradisional, pembeli dilayani langsung oleh penjual, sehingga dimungkinkan masih terjadi tawar-menawar harga. Contoh pasar Beringharjo di Yogyakarta, pasar Bengar di Semarang. Pasar modern. Dalam pasar modern, pelayanan dilakukan secara mandiri dan dilayani oleh pramuniaga. Pasar menurut fisik ada 2, yaitu pasar konkret atau real. Adalah pasar di mana penjual dan pembeli bertemu langsung dan barang yang diperjualbelikan benar-benar ada. Pasar abstrak adalah pasar di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dan barang yang diperjualbelikan tidak tersedia secara langsung. Pasar menurut waktu terjadi ada 4, yaitu pasar harian, pasar yang menyelenggarakan setiap hari. 2. Pasar mingguan, pasar yang menyelenggarakan setiap seminggu sekali. 3. Pasar bulanan yang menyelenggarakan sebulan sekali. 4. Pasar tahunan, pasar menyelenggarakan setahun. Pasar menurut luas wilayah kegiatan ada 4, yaitu 1. Pasar lokal, pasar yang daerah pemasarannya hanya meliputi daerah tertentu. Pasar nasional, pasar yang daerah pemasarannya meliputi wilayah atau satu negara. 3. Pasar regional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara di wilayah tertentu. 4. Pasar internasional atau pasar dunia adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi seluruh kawasan dunia. Pasar menurut barang yang diperjualbelikan ada 2, yaitu 1. Pasar konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan barang secara langsung dapat dikonsumsi, misalnya pasar sembako atau pasar buah.
2. Pasar barang produksi adalah pasar yang memperjualbelikan barang produksi atau faktor-faktor produksi, misalnya pasar bibit, ikan, pasar mesin pabrik, busa, dan tenaga kerja. Pasar menurut bentuk atau organisasi pasar. Pasar persaingan tidak sempurna atau perfect commerce market adalah pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga tidak bisa ditentukan oleh masing-masing penjual atau pembeli. 2. Pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect market adalah pasar di mana jumlah pembeli lebih banyak daripada jumlah penjual. Pasar persaingan tidak sempurna dibedakan menjadi A. Pasar monopoli adalah pasar yang sepenuhnya dikuasai satu penjual. B. Pasar duopoli yaitu pasar yang dikuasai oleh dua penjual. C. Pasar diopoli yaitu pasar yang dikuasai beberapa penjual. D. Pasar monopolistik yaitu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menjual barang sama tetapi dengan berbagai macam varian. Pasar monogosoni yaitu pasar di mana terdapat banyak penjual tetapi pembelinya hanya satu. Struktur pasar atau bentuk pasar. Pasar persaingan sempurna. Karakteristik pasar persaingan sempurna yaitu homogenitas produk atau homogeneous products, yaitu produk yang diperjualbelikan homogen atau sejenis. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang memiliki karakteristik kebalikan dari pasar persaingan sempurna. Pada pasar ini, penjual bisa menentukan harga dan jumlah barang sehingga diperoleh keuntungan yang maksimal. Barang-barang yang diperjualbelikan terdiferensiasi, yaitu untuk jenis yang sama, memiliki berbagai variasi atau ragam corak dan bentuk, sehingga konsumen dapat membedakan dan melakukan pilihan secara bebas. Peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Electronic business, e-business adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Dengan kata lain, e-business merupakan suatu istilah yang digunakan untuk memberi nama pada kegiatan bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet. Istilah tersebut kali pertama diperkenalkan oleh Lou Gerstner, seorang CEO perusahaan IBM. Sekarang merupakan bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. Adapun e-commerce merupakan transaksi perdagangan yang dilakukan lewat internet atau dikenal juga dengan online trading. E-commerce melibatkan individu dan organisasi yang tidak dibatasi oleh batas teritorial negara. Berkembangan e-business memberikan manfaat bagi pembeli dan penjual dalam bertransaksi di pasar. Di antaranya, memperpendek jarak, perluasan pasar, perluasan jaringan mitra kerja, biaya lebih efisien, meningkatkan citra perusahaan, menyederhanakan proses layanan, dan mempermudah akses informasi. Semakin berkembangnya kegiatan jual beli dengan menggunakan perangkat internet mendorong semakin berkembangnya jenis pasar abstrak dan semakin mempermudah proses transaksi antara penjual dan pembeli. Jika dilihat dari pelaku ekonominya, pasar dunia maya di Indonesia masih berstruktur oligopoli.
karena pelakunya masih beberapa. Hal tersebut diantaranya dikarenakan belum seluruh wilayah Indonesia memiliki akses internet yang memadai. Ke depan dengan semakin luasnya jangkauan akses internet di Indonesia, struktur pasar dunia maya dapat bergeser menjadi struktur persaingan monopolistik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.